Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan di video kali ini saya mau membahas mengenai seorang ustadz yang kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan ustadz ini. Ya, dimana dia ini terkenal dengan segala bacotannya dan emosinya yang meledak-ledak. Nah teman-teman, baru-baru ini saya melihat ada lagi sebuah video dakwanya yang bacotannya juga nggak kalah dari video-video sebelumnya yang pernah diunggah di sosial media YouTube. Langsung aja kita cek videonya. Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad di Indonesia? Sesama Muslim saling menggerogoti, sesama Muslim saling menghina, sesama Muslim saling memfitnah, sesama Muslim saling memenjarakan. Saya orang dari kafir dalam rangkaian hamparan sejarah-sejarah dalam peradaban umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sampai pada zaman sekarang ini. Orang kafir tidak pernah menang melawan Muslim. Baik dalam pergulatan fisik, dalam pertempuran perang, maupun dalam perdebatan argumen sains. Ampun Bang Jago buat si Yahya Waloni ini ya teman-teman ya. Terserah ente dah mau ngomong apa, semua ente sudah yang paling hebat. Walaupun sebenarnya data dan fakta yang ada justru membuktikan sebaliknya teman-teman. Makanya buat si Yahya Waloni rajin-rajin dong baca informasi, berita, baca-baca artikel, baik tentang sejarah bahkan juga tentang sains. Biar matanya melek dikit gitu ya terhadap informasi yang ada di luar sana. Karena pada faktanya data-data justru menunjukkan di mana rata-rata pakar-pakar itu, baik itu pakar teknologi, pakar sains, ilmuwan dan sebagainya, justru itu datang dari kalangan orang-orang yang ente anggap kafir, Yahya Waloni ya. Jadi tolonglah, ente ini katanya orang akademis, mantan rektor, tapi kok bicara ngawur gitu, tidak pakai data, bicara hanya seenak udelmu saja, Yahya Waloni. Jujur aja teman-teman, saya lama-lama jadi lucu lihat si Yahya Waloni ini ya. Kalau mau menyombongkan diri itu kira-kira dulu dong ya, biar gak ujung-ujungnya justru malu-maluin diri sendiri gitu loh. Tapi ya udahlah teman-teman, kita lanjutkan aja cuplikan video berikutnya. Kadangkala kita ini sudah saling mencurigai. Duduk dalam masjid begini tapi tidak utuh hati kita, saling curiga. Saya kasih contoh. Tindakan politis kadangkala digunakan. Datang ke masjid bukan beribadah. Niat ke masjid bukan menghadap Allah, tapi niat ke masjid mencari kepentingan politik, mencari kepentingan finansial. Makanya sebelum ceramah tadi panitia sudah menangis minta ampun, kayak petinju sudah menyerah tadi. Karena ada Covid, dananya kurang. Mau Covid ada atau tidak? Keberkahan itu bergantung atas izin Allah. Tapi dalam masjid begini hanya ridho yang kita cari kepada Allah, ilmu yang kita timbah, pengalaman seorang pendakwa itu yang kita petik, dijadikan sebagai pengejawantahan dalam aspek hidup dan keimanan kita. Nah teman-teman, kalau pada bagian ini Yahya Waloni dia mengkritik orang-orang yang datang ke masjid dengan tujuan politik ataupun dengan tujuan yang ada unsur finansialnya teman-teman. Sembari ia sendiri menambahkan bahwa di dalam masjid itu harusnya ridho Allah dan ilmu serta pengalaman seorang pendakwah yang harus dipetik untuk diaplikasikan di dalam aspek kehidupan katanya ya.
Oke, memang benar apa yang dibilang si Yahya Walon ini teman-teman ya. Karena memang tempat ibadah itu harusnya tempat mencari ilmu dan juga ridho Allah. Itu benar teman-teman. Supaya menjadikan umat menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi untuk kali ini saya setuju kali dengan pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni ini teman-teman. Tapi apa benar omongannya si Loni ini bisa kita pegang? Ya, apa benar omongannya bisa kita pegang? Atau jangan-jangan hanya cuma bacot doang? Ya, jangan-jangan cuma omong kosong doang. Kalau gitu, mari aja kita lanjutkan videonya kembali, teman-teman. Begitu Gus Dur ditangkap, si munafik ngomong. Jemaah kirim ke saya. Namanya mubalik terkenal di Indonesia. Mubalik terbesar. Kibulin. Dia ngomong juga di Google. Setelah Gus Dur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Artinya berkelahi secara fisik, kita strike, fight. Loh. Bukannya tadi katanya si Yahya Walon ini barusan di cuplikan video yang kedua, dia mengatakan bahwa masjid itu tempat mencari ilmu dan ridho Allah, teman-teman. Tapi kok ini malah nantang-nantangin orang untuk berduel dan berkelahi sampai mati ya? Ini bagaimana logikanya ya, teman-teman ya? Satu sisi dia mengatakan masjid tempat untuk mencari ridho Allah. Satu sisi dia juga di dalam masjid menantang orang berduel sampai mati. Emang apa sih nggak boleh? Aduh, saya jadi bingung nih teman-teman. Masjid itu sebenarnya tempat mencari ridho Allah seperti yang Ustadz Yahya Waloni katakan, atau tempat mencari musuh, mengajak orang berantem, menghina orang, memplesetkan nama orang menjadi nama yang tidak baik. Suka-suka mulutnya si Yahya Waloni aja lah. Cuma saya mau bilangin ya, sekarang ini udah nggak zaman lah kita main-main fisik, berkelahi. Sekarang tuh zamannya adu ilmu, adu otak nih, adu otak ya, adu argumentasi. Jangan apa-apa main fisik, apa-apa main kekerasan, kebarbaran. Jangan. Kita sekarang nih zamannya adu otak ya. Zamannya kita adu ilmu. Jangan kayak anak-anak dikit-dikit main berantem, main fisik. Itu kan anak-anak yang begitu teman-teman ya. Anak-anak kan kalau tidak bisa menyelesaikan masalah baik-baik, ujung-ujungnya baperan, ngambek, akhirnya bisa berantem teman-teman. Tapi pun nanti itu berantem, kalau udah berantem kalah, nanti ngadu sama bapak mamanya ya. Ya jangan kayak begitu ya teman-teman. Ya, gak baik begitu. Kalau Yahya Waloni mau adu otot, mau adu fisik, harusnya jangan jadi ustadz pak ya. Tapi jadi atlet MMA ya. Atau atlet Smackdown, kan bisa puas pak ustadznya berkelahi di atas ring nanti. Daripada hanya menebar kebencian begitu ya. Mendingan langsung aja jadi atlet MMA ya. Atau jadi atlet Smackdown tuh langsung di atas ring. Bisa cari lawan. Oke. Ya, jadi teman-teman, itulah tadi beberapa cuplikan ya mengenai Yahya Waloni yang secara terbuka dan juga terang-terangan menghina dan menantang duel salah satu pejabat negara yaitu Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Ya, kita lihat aja lah bagaimana pemerintah menyikapi hal ini teman-teman ya. Saya cuma mau membagikan satu ayat firman Tuhan untuk menyikapi hal ini, teman-teman. Yaitu dari Amsal pasal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledap. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.